Selamat pagi umat kekasih Tuhan semua. Pada ibadah pada pagi hari ini kita akan beribadah secara online dan kita menghayati ibadah ini adalah sebagai sarana perjumpaan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu selayaknya lah kita beribadah dengan penuh syukur, khidmat dan hormat. Untuk itu sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara-saudara untuk hal-hal berikut ini. Duduklah dan kenakanlah pakaian yang sopan dan rapi, sama seperti Anda beribadah di gedung gereja. Marilah menjaga hati dan sikap saat beribadah online dengan memanfaatkan HP hanya untuk mengakses link video ibadah online. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, mengobrol dengan keluarga, atau meresponi hal-hal lain dengan HP selama ibadah berlangsung. Ikutilah semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari pra-ibadah sampai dengan pengutusan dan berkat dengan tenang, khidmat, dan tertib. Selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita bersama menundukkan hati dan mempersiapkan diri memasuki ibadah hari ini dengan menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Umat kekasih Tuhan, marilah dengan sikap berdiri kita sambut panggilan Tuhan dengan sukacita dan dengan hati yang penuh rasa syukur. Kita angkat pujian dengan menyanyikan dari NKB 2 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah. Nyanyikan syukur dengan
Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Minggu ini kita menyebutnya sebagai Minggu Trinitas. Umat diharapkan untuk memahami makna hidup dalam penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mensyukuri Trinitas setiap hari. Sekarang mari kita memuliakan nama Tuhan, kita pujikan dari NKB 104 ayatnya yang pertama, apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami senantiasa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengakui setiap dosa-dosa kami. Mari Tuhan, Kau yang boleh menilik kami pribadi demi pribadi. Mari Tuhan, Engkau yang boleh mengerti apa yang ada di dalam hati kami, bahkan jeritan hati kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang mengerti segala dosa-dosa kami dan Allah yang mau mengampuni dosa-dosa kami ketika kami datang kepadamu. Baik perkataan kami, tingkah laku kami, atau bahkan pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan perbaharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Hapuskan semua kesalahan, bila anugerah oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu.
Bagi saudara yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah kita berdiri untuk menyambut berita anugerah yang terambil di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan hidup yang haus akan firman Tuhan. Kita pujikan, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita satukan hati kita di dalam doa pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terus boleh beribadah kepadamu. Di dalam situasi dan kondisi yang semacam ini, kami terus mau bersyukur kepadamu. Kalau kami terus-menerus diajak untuk beribadah, sekalipun kami berada di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang telah Engkau curahkan bagi kami, terus boleh ada di dalam kehidupan kami, dan mengingatkan kepada kami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan bahkan membangun kami untuk kami hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Kami mau menyerahkan baik pembacaan firman Tuhan, penguraian firman Tuhan, baik setiap orang yang mendengar di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, biarlah Engkau sendiri yang akan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan firman yang hidup kepada kami semua berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 16 sampai 20.
Matius 28 ayat 16 sampai 20 begini bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, seperti yang tadi saya katakan di dalam kata pembuka, hari ini atau minggu ini kita memasuki Minggu Trinitas. Oleh sebab itu, saudara, tema hari ini adalah hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Saudara, ternyata daerah Galilea ini menjadi daerah yang luar biasa, teristimewa bagi murid-murid Yesus dan Yesus sendiri. Mengapa, saudara? Karena di Galilea itu menjadi tempat sejarah bagi mereka. Yang pertama, saudara, dicatat bahwa murid-murid waktu dipanggil itu di daerah Galilea, ya, di Danau Galilea. Yesus memanggil mereka. Lalu, saudara, Tuhan Yesus memulai pelayanannya justru di daerah Galilea, bukan di daerah Yerusalem, di daerah Galilea. Tuhan Yesus masuk dari kota ke kota, dari desa ke desa yang ada di Galilea. Lalu, saudara, Tuhan Yesus ketika berada di Galilea, Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan tentang berita bahwa dia atau anak manusia akan menderita, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu adalah di daerah Galilea. Dan saudara, ketika Tuhan Yesus akan menampakkan dirinya setelah kematiannya dan Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu tempatnya juga di Galilea. Dan yang kita baca pada pagi hari ini juga di Galilea, di mana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Saudara, Galilea tempat yang cukup menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat bersejarah bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Oleh sebab itu, saudara, kita memperhatikan bahwa di tempat itulah Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Saudara, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-17. Ketika melihat dia, artinya melihat Yesus yang bangkit, mereka menyembah Yesus, murid-muridnya menyembah Yesus. Tetapi ada beberapa dari mereka yang ragu-ragu. Kita tidak tahu siapa yang ragu-ragu itu. Ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka. Mendekati mereka berarti teristimewa mendekati yang ragu-ragu itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi."
Saudara, pernyataan ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kuasa Yesus itu tidak terbatas. Kuasanya ada di surga dan kuasanya juga ada di bumi. Kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, bukankah kuasa itu diberikan Allah ketika ia menciptakan saudara dan saya? Kuasa Allah Bapa sebagai kuasa yang menciptakan dan menyelenggarakan segala sesuatu, itulah yang dimilikinya. Oleh sebab itu saudara, kuasa Allah menciptakan bumi dan segala isinya, itu sama dengan kuasa yang ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, melalui kebangkitannya, Dia membaharui ciptaannya dan menyatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, Yesus ingin menegaskan kepada mereka yang ragu-ragu, supaya mereka betul-betul bisa membuka diri, bahwa kuasa yang luar biasa di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus, dan sekarang akan diberikan kuasa itu kepada mereka. Saudara, bagian ini Tuhan Yesus ingin meneguhkan keyakinan mereka, supaya setiap orang itu percaya kepada kuasa Yesus. Saudara, setelah Tuhan Yesus meneguhkan mereka, baru Tuhan Yesus memberikan perintah. Karena itu pergilah. Setelah mereka betul-betul diyakinkan ada kuasa besar, kuasa yang sungguh luar biasa, baik di surga, di bumi diberikan oleh Yesus, maka mereka yakin, maka Yesus mengutus mereka. Karena itu pergilah. Pergi dari mana? Pergi dari Galilea. Para murid diperintahkan agar keluar dari Yerusalem dan menjadi berkat bagi banyak orang di luar Yerusalem, di luar Israel. Oleh sebab itu saudara, sebelum mereka pergi, mereka tidak boleh ragu-ragu lagi ketika mempercayai Yesus. Saudara, dalam ayat 19 menarik sekali dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, perkataannya dengan jelas menyatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid siapa saudara? Murid Yesus. Kenapa murid Yesus? Karena mereka semua pun sudah belajar menjadi murid Yesus. Mereka sudah mengerti Yesus, mereka sudah yakin Yesus, sekarang mereka belajar menjadi murid Yesus dan mereka berharap bisa membawa orang menjadi muridnya Yesus. Sudah perhatikan kata-kata semua bangsa, itu berarti mau menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada bangsa yang dikhususkan atau diistimewakan atau dikecualikan. Semua bangsa itu mau menyatakan bahwa Tuhan itu menghendaki semua bangsa menjadi muridnya. Itu berarti saudara, Tuhan Yesus ingin menjalin relasi yang akrab dengan semua bangsa. Tidak ada bangsa yang istimewa di hadapan Tuhan Yesus, tetapi semua bangsa boleh menjadi murid Yesus. Oleh sebab itu saudara, di dalam ayat yang ke-19 itu diteruskan, semua bangsa itu dipersatukan di dalam baptisan. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Saudara, pembaptisan ini menjadikan semua bangsa itu menjadi muridnya. Itu berarti semua bangsa yang sudah menjadi muridnya itu punya relasi yang dekat dengan Yesus. Maka saudara dikatakan dalam nama itu berarti mengandung ada wewenang, ada pemberian kuasa untuk melakukan segala sesuatu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, oleh sebab itu rumusan baptisan kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu menunjukkan ada persekutuan atau relasi yang erat antara kehidupan dan karya Kristus dengan Bapa serta Roh Kudus. Jadi itu tidak pernah bisa dipisahkan. Dengan demikian saudara, di dalam baptisan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu berarti saudara dan saya yang sudah dibaptis itu dihisapkan di dalam persekutuan Allah Trinitas. Setiap orang yang sudah dibaptis itu otomatis dihisapkan, masuk di dalam persekutuan Allah Trinitas. Oleh sebab itu saudara, maka ketika saudara dan saya dihisapkan di dalam persekutuan dengan Allah Trinitas, itu mau menunjukkan hakikat penciptaan kita. Saudara ingat bahwa manusia itu disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat yang ke-26 itu mau mengingatkan kepada kita, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita bentuk jamak, itu adalah Allah Trinitas. Manusia dan seluruh ciptaan itu diundang untuk kita boleh berpartisipasi, mengambil bagian di dalam persekutuan Allah Trinitas. Saudara, sadarkah saudara ketika kita datang kepada Tuhan sebelum pernikahan dan ketika kita memasuki pernikahan, apa yang diucapkan oleh pendeta ketika saudara akan menikah atau akan menyatukan diri di dalam pernikahan? Pendeta itu akan menyatakan, aku meneguhkan pernikahanmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berarti saudara, orang yang menikah sadar betul bahwa hidup pernikahannya itu disatukan di dalam persekutuan Allah Trinitas. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita dipersatukan. Sehingga ketika saudara dan saya sudah dipersatukan dan kita punya anak-anak, kita bawa dia untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dipersatukan terus-menerus di dalam Allah Trinitas. Itu saudara yang menarik di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, bagian ini sebetulnya mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu menjanjikan penyertaan di dalam kehidupan kita di dunia ini sampai akhir zaman. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam awal Injil Matius pasalnya yang pertama itu saudara perhatikan bahwa Yesus itu disebut dengan Immanuel. Allah menyertai. Immanuel itu mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu beserta dengan kita. Kalau di dalam Injil dikatakan Immanuel, lalu di akhir Injil Matius ini juga ditutup Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara, inilah penyertaan yang luar biasa di dalam Allah Trinitas ini. Maka yakinlah ketika kita menjalani hidup ini, itu berarti kita hidup bersama-sama
dengan Allah Trinitas. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menjadikan dunia ini, Allah yang memampukan saudara dan saya percaya kepada Kristus, dan melalui Kristus saudara dan saya terus diundang hidup di dalam persekutuannya. Maka Tuhan Yesus ketika akan meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita akan ada seorang penolong yang bersama-sama dengan kita terus, yaitu Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus itulah yang senantiasa bersama-sama di dalam kehidupan kita, menjaga kita, memimpin kita, supaya saudara dan saya hidup di dalam roh, hidup di dalam Roh Kudus, hidup disertai dan dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan hidup di dalam hawa nafsu kita, tapi kita terus-menerus disertai oleh Roh Kudus. Saudara, pernyataan yang demikian yang Tuhan janjikan adalah penyertaan sampai akhir zaman. Oleh sebab itu, saudara, bersyukur kalau kita senantiasa diingatkan, disadarkan kembali. Kalau kita memperingati Minggu Trinitas ini, berarti kita sadar Allah Trinitas itu menyertai saudara dan saya. Sehingga ketika kita menghadapi apapun juga, percayalah Allah Trinitas itu menyertai kita juga. Kemanapun saudara atau dimanapun Anda berada, Allah Trinitas itu menyertai kita. Bahkan ketika saudara membentuk keluarga, bahkan ketika saudara menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, Allah Trinitas itu menyertai saudara sampai akhir zaman. Saudara, biarlah penyertaan Allah Trinitas ini senantiasa kita dapat rasakan dari hari ke hari. Sadarlah ketika kita bersama-sama hidup di dunia ini, Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Tetapi Allah justru menyertai kita. Ketika saudara mulai percaya, ketika saudara mulai menyerahkan diri saudara kepada Tuhan, ketika saudara ingin hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Allah Trinitas bersama-sama dengan kita. Dan biarlah Allah Trinitas itu memampukan saudara dan saya untuk menjalani hidup ini sampai akhir zaman. Amin. Saudara diberi waktu untuk saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara di rumah, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita semua mengingat akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh diingatkan di dalam Minggu Trinitas ini. Allah yang menciptakan kami, Allah yang membentuk kami, Allah yang memberikan alam semesta dan memeliharanya, Allah jugalah yang mengutus Yesus Kristus
sehingga kami dapat memperoleh keselamatan. Demikian juga Allah yang memberikan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami senantiasa dituntun di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, dan biarlah kami terus boleh merasakan, bukan saja ketika kami dibaptis, bukan saja ketika kami meneguhkan dan memberkati pernikahan demi pernikahan, tetapi kami sadar bahwa Allah Trinitas senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami, baik ketika kami di dalam keadaan senang maupun ketika kami di dalam keadaan susah. Demikian juga kami terus ingin berdoa Tuhan untuk keadaan dan kondisi bangsa dan negara yang kami cintai, bahkan keadaan dunia yang sedang terus berperang dengan virus corona. Tuhan, kami terus ingin berdoa, biarlah Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin negeri ini dengan baik. Dan kami juga ingin berdoa, supaya rakyat yang dipimpinnya pun dapat mematuhi peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah kami, sehingga keadaan virus corona tidak menyebar semakin lama semakin luas, tetapi boleh dikendalikan dengan baik. Kami percaya Engkau yang boleh menolongnya. Demikian juga kami terus ingin berdoa untuk mereka-mereka yang mengalami dampak langsung, baik ketika mereka yang saat ini sedang di dalam dan kondisi dirawat. Mari Tuhan, Engkau yang boleh menyertai mereka, menguatkan mereka, bahkan menyembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalamnya sebagai tenaga medis, baik itu dokter, baik itu perawat, baik itu setiap orang yang ada di rumah sakit yang rentan dengan sakit ini. Mari Tuhan, Kau yang boleh menolong mereka, menguatkan mereka, memberikan tubuh yang sehat kepada mereka. Demikian juga kami terus ingin berdoa untuk mereka-mereka yang mendapatkan dampak negatif dari persoalan ini. Mari Tuhan, Kau yang boleh menolong mereka. Ketika mereka mengalami pemutusan hubungan kerja, mari Tuhan, Kau yang boleh membukakan jalan bagi mereka, supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk seisi keluarga mereka, supaya ketika mereka berkumpul, mereka pun juga hidup di dalam kerukunan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga terus boleh memberikan damai-Mu bagi mereka semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab hal itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan ini dapat kita berikan dengan cara-cara sebagai berikut. Kesatu, transfer ke rekening yang ada tertulis di bawah ini. Kedua, dengan pemindaian atau scan QR kode GKI Residen Sudirman. Atau ketiga, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja, atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita sudah bisa beribadah kembali di gedung gereja. Marilah bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik
sambil menyanyikan pujian dari PKJ 145 ayat 1. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Marilah bersama-sama juga dengan umat yang ada di rumah, kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan marilah kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, sungguh hanya karena karunia dan kasih Tuhan atas kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami dapat beribadah di pagi hari ini, dan kami juga bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan untuk segala apa yang telah Tuhan sertai di dalam kehidupan ini. Dan kalau kami dapat memberikan persembahan kami yang terbaik pada ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri juga yang memberkati setiap anak-Mu yang telah memberikan persembahan dengan kasih sayang kepada Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberikan hikmat pimpinan Tuhan kepada kami segenap majelis jemaat yang mengelola persembahan ini sehingga dapat dipergunakan untuk menolong sesama kami maupun untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan untuk pelebaran kerajaan Tuhan serta untuk memuliakan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kini tiba saatnya kita melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita terus bersatu dalam melakukan karya pelayanan yang menyatakan kasih Tuhan di mana saja. Kita pujikan, sebarkan wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini Kini dan dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja Allah semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan berteguh. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan.
dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu.